Aku tertegun diam. Kami semua diam. Suasana pun jadi tidak nyaman. Aneh. Sampai sebegitunya. Ingin kutanyakan memang kenapa jika pintu dibiarkan terbuka. Namun, hal itu tidak terucap olehku. Karena malah takut kena semprot bibiku yang memang terkenal galak. Aku lalu mencairkan lagi suasana. Dan akhirnya, suasana pun hangat kembali. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Kulihat jam menunjukkan jam 7 lebih malam itu. Setelah selesai sholat isya, aku mulai membuka obrolan dengan Aldo. Membahas pintu yang tidak boleh terbuka ketika maghrib itu. Aku bilang padanya, "Dok, bener kan kata gue? Rumah ini angker. Kenapa coba? Gak boleh dibuka pintunya kalau maghrib. Pasti ada apa-apanya nih." Bibi sampai teriak kayak gitu. Kalau gak ada apa-apanya gak mungkin. Iya. Ada yang gak beres nih. Dan lo tahu gak? Katanya kalau maghrib itu waktunya setan-setan pada keluar. Dok, dengerin dulu dong. Ini serius. Kayak tadi aja. Kayak tadi gue ngerasain kayak ada putih-putih gitu lewat depan kamar. Serem kan? Dok. Jangan tutup telinga gitu dong. Lu lagi ngomong. Dok, Aldo malah menutup telinganya, tidak mau mendengar lanjutan ceritaku. Yang memang ku karang hanya untuk menakutinya. Sampai terdengar suara teriakan dari luar kamar. Bergegas aku dan Aldo keluar dari kamar. Ternyata itu anak perempuan dari sepupuku yang berteriak. Dia pun mulai menangis. Sambil terseduh-seduh dia berkata, katanya saat menuangkan air ke gelas, tiba-tiba saja gelasnya bergeser. Ia pun mengadu bahwa lututnya tidak berhenti bergetar karena ketakutan. Dasar anak kecil, pikirku. Mana ada gelas bergeser sendiri. Aneh. Bibiku mencoba menenangkannya. Kupikir hal ini menjadi kesempatan bagiku untuk semakin menjahili mereka dan menakut-nakuti. Serius gelasnya geser. Wah, fix sih. Ini pasti ada setannya nih. Soalnya dari tadi, bener kan dok yang gue bilang, lewat-lewat depan kamar tuh putih-putih. Kayaknya pocong deh. Semakin aku menakuti mereka, semakin aku tertawa karena ketakutannya mereka. Wajahnya memucat. Dan mereka sampai tidak mau mendengar lanjutan ceritaku lagi. Cemen gitu aja takut. Apaan sih? Tapi serius loh ini. Lantas bibiku menepuk lenganku dan marah padaku karena sifatku yang usir itu. Aku tidak terlalu mempedulikannya. Bukannya berhenti karena dimarahi,
Tapi aku tetap melanjutkan menakut-nakuti mereka tentang sosok seram pocong yang ada di rumah ini. Meskipun aku tidak tahu benar apa tidak. Kami pun berpindah ke ruang TV. Meskipun takut, mereka terlihat penasaran dengan apa yang kulihat. Aku pun berpindah ke sisi sofa, di mana di belakangku ada sebuah jendela. Lanjut aku mulai bercerita pada mereka tentang sosok pocong yang pura-pura kulihat itu. Melihatku yang masih bercerita tentang hal itu, bibiku masih terus menegurku dan memintaku untuk berhenti bercerita itu. Tapi tetap saja aku masih terus menceritakannya. Sambil memarahiku, tatapan bibiku, matanya terus melihat ke arah jendela yang ada di belakangku. Dia tidak melihat ke arahku, melainkan ke arah belakangku, yaitu jendela. Hingga akhirnya bibiku itu pun pergi sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Aku pikir sudah cukup malam itu, dan kami pun mulai beristirahat. Kami lalu masuk ke kamar masing-masing. Aku tidur bersama Aldo. Sekitar jam 11 kurang, kami pun terlelap tidur. Hingga sekitar jam 1:30 pagi, aku terbangun dari tidur. Entahlah, aku tidak bermimpi apa-apa atau mendengar apapun. Namun tiba-tiba saja terbangun. Ketika aku bangun, aku pun merasa haus, sangat kehausan. Beranjaklah aku dari tempat tidur menuju ke dapur. Kutuangkan air pada gelas yang sudah disiapkan. Dan meneguknya. Setelah cukup segar, aku pun kembali ke kamar. Sampai aku mendengar sesuatu. Kulihat ke belakang, tidak ada apa-apa. Tapi entah kenapa fokusku terkunci pada gelas yang ada di atas meja. Dan tiba-tiba, astaga, jelas nampak dengan mata kepalaku sendiri. Gelas di atas meja itu bergeser dan terlempar hingga pecah. Aku pun kontan membalikkan badanku. Bulu kuduku mulai meremang. Dan terdengar suara ketukan-ketukan dari arah ruang TV. Ruang TV itu kini terlihat gelap karena lampunya dimatikan. Ya, terdengar kini suara ketukan itu. Penasaran,
Aku pun menyalakan lampu saklar ruang TV itu. Dan ketika ku nyalakan, astaga, ya Tuhan, jelas terlihat ada satu sosok yang berdiri tepat di depan jendela. Di depan jendela ruang tengah TV itu jelas terlihat sosok berdiri dengan wajah yang gelap seperti terbakar, dan sosok itu terbungkus kain putih dengan ikatan-ikatan yang terdapat di beberapa bagian tubuhnya. Tengah berdiri menatapku tepat di depan jendela itu. Sosok pocong, ya, matanya melotot membelalak kepadaku, menatapku sangat tajam. Aku coba membuang mukaku dan terus berpikir bahwa ini hanyalah hayalan saja. Dan ketika kembali kulihat, sosok itu masih berdiri tepat di depan jendela, masih menatapku dari sana. Dan kini sosok pocong itu mulai menggerak-gerakkan badannya. Ke depan dan ke belakang seperti akan meloncat ke arahku. Kontan aku langsung berlari menuju kamar bibiku. Bi, bangun Bi, tolong, Bi. Bibiku pun keluar dengan panik. Saking takutnya aku ketika itu tidak bisa berkata-kata dan hanya bisa menunjuk-nunjuk ke arah jendela di ruang TV. Saat aku dan bibiku melihat lagi ke arah jendela, sosok itu sudah tidak ada. Bibi lalu menenangkanku dan masih saja menceramahiku bahwa yang kulihat tadi karena kesompralanku. Bibi berkata, sosok pocong itu adalah sosok yang sama yang dia lihat ketika dia sedang menegurku di ruang TV tadi. Gangguan-gangguan itu datang pada aku karena aku sompral. Dan tidak hanya itu, mereka, makhluk-makhluk itu mendatangi kita karena pintu rumah terbuka saat maghrib tadi. Konon, sosok yang tengah lewat ketika maghrib dan melihat pintu yang terbuka tertarik untuk masuk ke rumah itu. Ditambah lagi karena keusilanku bercerita tentang makhluk-makhluk. Halus itu membuatnya terusik dan semakin ingin memperlihatkan eksistensinya. Aku mengakui kesalahanku itu dan mengingat terus peraturan tidak tertulis di rumah itu bahwa tidak boleh membiarkan pintu terbuka di saat maghrib.